نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma arhamna bil Quran. Kami hanturkan jazakallahu ahsanal jaza kepada Ustadz Saifuddin Zuhri yang telah membacakan ayat suci Al-Quran di malam yang penuh mubarak ini. Mudah-mudahan ini menjadi pencerah ya, dan yang mencerahkan hati kita di malam yang penuh mubarak ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Ishaq. Faltafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Hadratul mutarohin, para hadirin serta Expo Rajab 1443 Hijriah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah mempertemukan kita semuanya di forum yang mubarak ini, forum yang mulia ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka untuk mengingatkan kita semuanya tentang momentum penting bulan Rajab ini. Masyiral muslimin, para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu peristiwa penting di bulan Rajab ini yang tidak mungkin kita lupakan itu adalah peristiwa runtuhnya Khilafah Utsmaniyah pada tanggal 28 Rajab 1342 Hijriah, atau tepatnya tanggal 3 Maret 1924 Masehi. Tepat 101 tahun pada tahun ini, di tahun 1443 Hijriah, Khilafah yang terakhir dihapuskan oleh Mustafa Kemal Atatürk, seorang etnis Yahudi antek dari Inggris, yang karena dihapuskannya itu kemudian kaum muslimin tidak mempunyai lagi khilafah, kaum muslimin tidak mempunyai lagi jumlah pelindung, sehingga runtuhnya khilafah ini juga menandai sekularisasi di dunia Islam. Ini juga menjadi awal
titik awal penderitaan dari kaum muslimin yang ada di dunia ini hingga saat ini. Tepat 101 tahun kita tanpa adanya khilafah, 101 tahun tanpa adanya junah atau pelindung bagi kaum muslimin. Para hadirin sekarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu bahwasanya khilafah itu adalah satu-satunya sistem pemerintahan yang ada di dalam Islam. Dan khilafah ini sudah tidak asing di kalangan para ulama sepanjang zaman. Banyak kitab-kitab fikih membahas tentang masalah khilafah ini. Dalam sejarah Islam, era khilafah itu diawali dari daulah Islamiyah yang didirikan oleh Rasulullah SAW di Madinah. Lalu ketika beliau wafat dilanjutkan oleh para sahabat yang kemudian mengangkat khalifah untuk menegakkan khilafah, menerapkan syariat Islam. Yang kemudian dimulai era Khulafaur Rasyidin, yang kemudian dilanjutkan oleh khalifah-khalifah selanjutnya, baik itu khilafah Umayyah, Abbasiyah, dan yang terakhir adalah Utsmaniyah. Keruntuhan khilafah itu yang perlu kita ingat pada diri sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua faktor. Faktor yang pertama adalah karena faktor internal, kemudian faktor yang kedua itu adalah karena faktor eksternal. Perlu kita ketahui bahwa faktor internal ini itu adalah karena kemunduran berpikirnya kaum muslimin, mundurnya berpikir umat Islam. Sakofah Islam itu jauh tidak kemudian dipelajari secara mendalam oleh kaum muslimin. Kemudian yang kedua, adanya penguasa-penguasa yang mereka adalah antek-antek asing atau bekerja sama dengan asing. Dan yang ketiga itu adalah nasionalisasi yang dilakukan atau munculnya paham ta'assub nasionalisme yang ada di dalam kaum muslimin. Kemudian yang kedua adalah adanya faktor eksternal, yaitu bagaimana kemudian penjajah asing, Inggris dan lain sebagainya, yang kemudian menghancurkan kaum muslimin, menyerang dengan berbagai pemikirannya, memasukkan pemikirannya dan lain-lain sehingga menjadikan kaum muslimin itu melemah dan kemudian hancur. Yang kemudian karena faktor internal dan faktor eksternal inilah khilafah itu runtuh. Dan kita tahu bahwa ketika khilafah itu runtuh, maka penderitaan kaum muslimin itu dimulai. Bagaimana kita mendengar saudara-saudara kita yang ada kaum muslimah yang ada di India misalnya, beberapa waktu belakangan ini begitu menderita karena adanya larangan menggunakan hijab. Begitu juga bagaimana penderitaan kaum muslimin yang ada di Rohingya, adanya genosida terhadap kaum muslimin yang ada di sana. Belum juga kemudian kasus yang ada di Palestina, bagaimana kaum muslimin betul-betul menderita yang ada di sana. Dan begitu juga di negeri-negeri kaum muslimin yang lain, bagaimana penjajahan, pengambilan harta kekayaan sumber daya alamnya dijarah, diambil, dirampok. Bahkan kemudian nyawa kaum muslimin seakan-akan tidak ada harganya. Ini adalah bagian dari akibat khilafah itu tidak ada di tengah-tengah kita. Setelah zaman kematian berakhir itu adalah wajib. Baljaluhu kahul wajibati haitsu istawallu. Bahkan mereka menjadikan upaya mengangkat imam atau khalifah itu sebagai kewajiban yang paling penting. Dan faktanya mereka lebih menyibukkan diri tentang kewajiban itu dengan menunda sementara kewajiban menguburkan jenazah Rasulullah SAW. Ini dituliskan dalam kitab As-Sawaid Al-Muhriqah halaman 7. Maka benar apa yang kemudian dinyatakan oleh Imam Ahmad radhiyallahu anhu dalam riwayat Muhammad bin Auf bin Sufyan al-Hamsi, al-fitnatu idza lam yakun imamun yaqumu bi amrin nas.
Akan terjadi fitnah kekacauan jika tidak ada seorang imam atau khalifah yang mengurusi urusan manusia. Oleh karena itu, pada diri kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menegakkan khilafah itu adalah satu kewajiban yang penting yang kemudian dikatakan sebagai batu surut. Oleh karena itu, di momentum Rajab ini, Al-Fakir mengingatkan kita semuanya, termasuk diri Al-Fakir, untuk berupaya sekuat mungkin menegakkan kewajiban yang merupakan batu surut, mahkotanya kewajiban. Apalagi kemudian karena ketiadaan khilafah ini, maka banyak fardu-fardu kifayah yang tidak bisa kita lakukan, yang akan menjadikan dosa. Oleh karena itu, marilah kita bersemangat di momentum Rajab ini untuk kembali berupaya kembali kepada Islam, kembali. Di momentum 101 tahun ini, akhir sekali lagi mengingatkan kepada kita untuk tidak takut menegakkan khilafah dan tidak bintang surga yang seluruh bagi satu bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami haturkan jazakallahu ahsanal jaza kepada Ustaz Ishaq yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua, sehingga kita mengetahui betapa pentingnya khilafah bagi kehidupan. Dan untuk menginjak acara inti, kami akan, atau di malam hari ini, saya tidak sendiri, yaitu nanti akan di-handle atau nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Ustadz Sigit Permana, maksud saya. Tafadhal Mashkuro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Para hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah, alhamdulillah alamin, baik yang di rumah maupun yang ada di tempat ini. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, tepat tanggal 19 Februari tahun 2022, kita bertemu dalam satu agenda yang luar biasa, yaitu rangkaian Expo Rajab Malang Raya tahun 1443 Hijriah dengan mengambil suatu tema 101 tahun tanpa khilafah, kehancuran peradaban kapitalisme, song-song peradaban Islam. Setelah salawat, tak lupa kita panjatkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW atas segala tauladan yang telah beliau berikan kepada kita semua, ya kita semua bisa menjadikan Islam sebagai aturan bagi kehidupan kita, baik pribadi maupun bermasyarakat, dan insya Allah kita akan menunggu bagaimana Islam diterapkan dalam suatu institusi khilafah Islamnya. Amin. Baik para pemirsa dan hadirin Allah, pada kesempatan malam hari ini saya juga tidak sendiri. Ada 4 guru-guru kita dan pemateri insya Allah siap akan menyampaikan materinya dengan sesi talk show Rajab pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama adalah Ustaz Muhammad Arifin Abi yang dari sebelah kiri saya. Beliau adalah mewakili perwira Andalusia Baru. Ada Ustaz ya? Baik. Dan sebelahnya ada Ustaz Edi Pramono. Namanya sama dengan nama saya ya. Saya sedikit Pramono, beliau Edi Pramono. Tapi saya tidak kembali ya Ustaz ya. Ya, beliau mewakili pengasuh Majelis Ahad Duha Kabupaten Malang. Waalaikumsalam. Kemudian yang ketiga ada Ustadz Ahmad Agus. Ya, beliau adalah pengasuh MT Safinatun Najah Kota Batu. Assalamualaikum. Dan yang terakhir adalah Ustadz Fahmi Saad. Beliau adalah praktisi pendidikan di Kota Malang. Assalamualaikum Ustaz. Baik para pemirsa dan hadirin Allah, mari kita simak dan kita dengarkan bersama. Sebenarnya apa yang menjadikan satu poin penting dan momen apa yang kemudian harus kita
tidak hanya kemudian kita ingat ya, tapi kita perlu untuk refleksi. Apakah memang betul khilafah adalah solusi tuntas bagi kehidupan kita semuanya, ataukah yang bagaimana? Itu dengan tema kita yaitu 101 tahun tanpa khilafah, kehancuran peradaban kapitalisme, song-song peradaban Islam. Baik, saya akan mengarah kepada pemateri pertama kita yaitu Ustaz Muhammad Arifin Abdi, atau lebih mudahnya dipanggil Gusmar begitu ya Ustaz. Betul kenal Pak Gusmar. Baik Ustaz, terkait dengan kata-kata khilafah. Ini kan dulu sempat viral dan masih viral sampai sekarang ya terkait dengan khilafah atau sistem pemerintahan Islam. Ada beberapa kalangan yang itu mewacanakan bahwa khilafah itu ketika nanti tegak atau berdiri itu akan menyebabkan perpecahan, kemudian akan membuat ancaman bagi kehidupan kaum muslimin dan juga mungkin yang non muslim juga, bahkan termasuk ketakutan pada minoritas yang itu kalau kita lihat itu yang tinggal di Indonesia misalkan ya. Maka sempat beberapa acara-acara atau agenda-agenda yang itu tagline khilafah itu sampai dinyatakan. Ini silakan pendapat Ustaz terkait dengan khilafah itu sendiri seperti apa kan? Ya, Ustaz Sigit, Asyatid, pemateri, ayuhal ulama fadil yang hadir di studio ini, maupun juga pemirsa dimanapun Anda berada. Hamidanillah wa musallian ala rasulillah amma ba'du. Ketika ada sebuah pertanyaan besar, pertanyaan yang diulang-ulang, pertanyaan yang berupa tuduhan, pertanyaan sekaligus pernyataan yang merupakan, kalau dalam bahasa saya pernyataan ini adalah pernyataan konspirasi, bahwasanya syariat Islam yang kafah diterapkan dalam sistem khilafah, terutama di zaman Rasulullah, di zaman Khulafaur Rasyidin, di zaman sahabat-sahabat Rasulullah, dianggap penuh dengan lumuran darah, penuh dengan kekerasan, diangkat atau didirikan dengan pedang, intoleran, akan menyebabkan perpecahan. Maka ada diksi atau ada kata-kata saya khas Pantura yang ini, bahwasanya jika dia muslim maka orang ini termasuk dalam kategori orang edan. Bahasa halusnya adalah orang waras. Bahasa lainnya adalah imannya dipertanyakan, akidahnya dipertanyakan, keislamannya dipertanyakan dengan pertanyaan besar. Why? Limada? Kenapa? Kalau dia orang Ghurbiyah, dia orang Ajnabiyah, dia orang Barat, dia orang kafir, maklum, bisa diterima. Ini ada orang Islam kemudian menuduh demikian. Nah, mengapa saya berani mengatakan bahwa orang seperti ini adalah orang edan, orang seperti ini adalah orang fasik, orang yang rusak dan merusak, orang yang membahayakan ajaran Islam? Tentunya ada alasan-alasan. Di antaranya minimal adalah adanya 3 hal. Yang pertama adalah secara normatif, yang kedua adalah secara historis, dan yang ketiga adalah secara empiris. 3 hal ini otomatis membantah dan membuktikan bahwa tuduhan-tuduhan mereka, tuduhan-tuduhan itu semua tidak benar, alias khotok wassalam. Gak percaya pemirsa rahimani rahimahullah dimanapun Anda berada, mari kita buktikan secara normatif, secara dalil baik akli maupun nakli. Saking banyaknya dalil, terutama yang jarang diungkap, terutama oleh para narasumber yang selama ini memperjuangkan khilafah maupun syariat Islam secara kafah. Al-Fakir ingin mengutip sebuah hadis yang cukup panjang, saya ambil intinya saja. Hadis ini rawahu Bukhari wa Muslim. Perhatikan sekali lagi pemirsa rahimani rahimakumullah. Hadis ini rawahu Bukhari wa Muslim. Siapa yang meragukan 2 imam hadis ini? An Abdullah ibn Abbas. Maksud kami an Abdullah ibn Mas'ud. Hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwasanya khairun nas qurni, tsummal ladina yaluna, tsummal ladina yaluna. Khairun nas, terbaik di antara manusia. Manusia terbaik adalah qurni,
yakni kurunnya Rasulullah SAW. Berarti kurunnya sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Lugotan, secara lugo, hakikoh lugo yang asyriah, korni atau korun atau dalam bahasa Indonesia adalah kurun, itu para ulama memberikan penterjemahan penjelasan 100 tahun. Artinya di zaman Rasulullah, di zaman sahabat Rasulullah, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Rasulullah SAW saja mengatakan bahwa masa kepemimpinan, ketika kita bilang korni, kurun Rasulullah, berarti tidak hanya bahwa Rasulullah tidak hanya sekedar sebagai uswah, qudwah dalam masalah ibadah madhab, tetapi juga ghairu mahdhab. Tidak hanya dalam urusan individu, tapi juga urusan jamaah, urusan kutlah, urusan bermasyarakat, bahkan mengurusi dunia ini. Rasulullah telah membuktikan, karena telah terbukti sejarah mencatat dengan tinta emas 2/3 dunia dikuasai oleh khilafah, oleh daulah Islam. Ayo ikhwah pemirsa dimanapun Anda berada, azani azakumullah. Nah, oleh karena itu mestinya sebagai seorang mukmin muslim secara normatif kita meyakini belum ayat yang lain, belum hadis yang lain, bahwa masa Rasulullah, masa sahabat itu adalah masa yang terbaik. Dan yang mengatakan bukan yang lain, tapi Rasulullah yang amanah, yang uswatun hasanah. Berikutnya ayat rahimani rahimakumullah. Ini sungguh aneh kalau misalkan kemudian ada seorang mukmin, seorang muslim ataupun mengatasnamakan tokoh ataupun intelektual muslim, intelektual Islam mengatakan bahwa syariat Islam khilafah itu berdarah-darah. Sejarawan Barat bro, pemirsa dimanapun Anda berada, yang bernama Will Durant, ini sejarawan Barat yang sangat terkenal dalam bukunya yang ditulis oleh istrinya. Nah, ini contoh duet yang luar biasa. Penulisnya adalah istrinya yang bernama Ariel Durant, bukan Ariel yang lain. Menyatakan bahwasanya puluhan tahun ketika para khalifah, dalam bahasa terjemahan bukunya, para khalifah ini memberikan jaminan keamanan yang luar biasa kepada siapapun warga, baik muslim maupun non muslim, termasuk juga bagi warga muslim dan non muslim, baik Islam dan kafir, yang membutuhkan kemakmuran, kesejahteraan, naungan, lindungan, keamanan. Itu semua dijamin oleh para khalifah. Di situ ditulis para khalifah, bukan cuma satu. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita semua tentu mencatat juga secara historis, kita lanjutkan, kemudian juga secara empiris, bagaimana di zaman kekuasaan kekhilafahan diantaranya adalah ketika Irlandia, negara barat, negara kafir, dalam kondisi paceklik, kemudian dikirim 3 kapal yang berisi dengan sembako dalam bahasa Indonesia, penuh dengan makanan. Ini menunjukkan bahwasanya khilafah yang syariat dari Allah, syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tidak hanya memberikan rahmat bagi umat Islam, tapi juga ghair muslim, juga orang-orang kafir. Subhanallah, Allah yatina wa iyyakum. Ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Maka kita bisa melihat secara historis, secara empirik, bagaimanakah keadilan dan kewibawaan yang dicontohkan langsung, yang dibuktikan langsung oleh para khalifah, khulafaur rasyidin, yakni para pengganti Rasulullah SAW. Terlalu banyak. Oleh karena itu, singkat cerita, ketika sistem khilafah diterapkan, maka akan tergambar 4 hal karakter atau ciri syariat Islam secara kafah ketika diterapkan dalam daulah Islam, dalam sistem khilafah Islami. Yang pertama adalah amali. Apa itu amali? Praktis, gak usah daki-daki, gak usah ngomong macam-macam. Kalau dalam dunia hukum mungkin perlu diseminarkan, mungkin perlu diundang-undangkan, perlu dibahas lagi. Amali, contoh yang paling gampang. Di zaman Khalifah Utsman bin Affan itu terjadi pencurian. Nah, kan pelanggaran hukum ini Ustaz Sikit. Ya. Nah,
Ketika itu kemudian tertangkap. Nah, ketika ditangkap ternyata ini masih anak-anak, maka terjadilah debat, diskusi panjang antara Khalifah Utsman dengan qadhi, dengan para hakim. Nah, ini sudah balik atau tidak? Terkena hukum atau tidak? Kalau belum berarti bapaknya yang akan dipanggil. Nah, gampang bagi Utsman untuk membuktikan bahwa dia balik atau tidak. Kalau ditanya kan bisa bohong. Ya. Ternyata dalam tarikh itu, pemirsa rahimani rahimakumullah, Khalifah Utsman bin Affan kemudian, mohon maaf ya, membuka sarungnya, membuka hijabnya, yang asluha hukum asalnya adalah haram, tapi dalam bab pengadilan dan dalam bab kesehatan maka hal ini diperbolehkan. Maten ya ingin. Maka dibuka, ternyata mohon maaf di sekitar burungnya itu. Nah, ini bahasa paling halus ya. Kemaluan. Karena dengan itu akan malu. Gitu ya. Ayo ikhwah, pemirsa rahimani rahimakumullah. Dilihat oleh Khalifah Utsman. Oh, ternyata belum ada bulunya. Bulu. Belum ada rambutnya. Oh, berarti belum balik. Maka dibebaskan. Orang tuanya yang dipanggil, orang tuanya yang akan dinasihati dan orang tuanya yang akan mendapatkan takdir. Amali praktis. Mari kita bandingkan dengan sistem peradilan produk manusia. Produk. Apalagi ini manusianya bukan muslim. Manusia sudah manusia orang barat lagi, orang kafir lagi. Karena nggak semua orang barat kafir ya. Itu adalah contoh amali. Tentunya masih banyak yang lain karena waktu sangat terbatas. Yang kedua adalah insan, manusiawi, insaniyah, basariyah. Bagaimana tidak insaniyah, bagaimana tidak basariyah di zaman Khalifah Umar bin Khattab, ketika ada seorang pencurinya ini seorang ibu rumah tangga, pembantu mencuri makanan milik tuannya. Maka tuannya pun tidak terima, kemudian mengadukan, dibawa ke pengadilan. Di pengadilan itu kemudian termasuk sahabat Khalifah Umar bin Khattab menanyakan alasannya apa, kenapa sang ibu ini mencuri. Ternyata beberapa hari ini keluarganya tidak makan. Yang kedua, upah yang mestinya diberikan oleh majikannya, oleh tuannya tidak diberikan. Lalu dengarkan tabayun, penjelasan, pembelaan dari sang terduga tadi itu atau terdakwa tadi, seorang ibu tadi itu, kemudian dibebaskan dan tuannya diwajibkan menyantuni keluarga. Di mana tidak manusiawi? Siapa? Di mana tujuan-tujuan tadi ternyata terbukti tidak. Berikutnya, tujuan tentang darah, berlumuran darah. Mestinya yang perlu kita lihat itu bukan yang dibunuh, tapi yang membunuh. Minimal di antara Khulafaur Rasyidin itu. Sahabat Abu Bakar meninggal dalam usia 63 tahun. Meninggalnya, wafatnya wajar. Yang kedua, Umar bin Khattab meninggal dalam usia 63 tahun dalam kondisi dibunuh, berlumuran darah. Betul. Fakta itu, wakil itu, empirik itu betul. Sahabat Ali meninggal dalam usia 63 tahun, dibunuh, lumuran darah. Betul kalau cuma sebatas itu. Sahabat Utsman bin Affan meninggal dalam usia 80 tahun, dibunuh. Betul. Berlumuran darah. Betul. Pertanyaannya, kenapa yang dinilai, yang disalahkan bukan yang membunuh? Bahwa ini adalah pengkhianat khilafah, pengkhianat khalifah. Ini adalah termasuk orang yang bukan. Karena ada udang di balik bayat itulah kemudian malah khalifahnya yang benar yang disalahkan. Orang yang benar disalahkan, orang yang salah tidak diungkap, bahkan seolah-olah dibenarkan. Naudzubillah min dzalik. Allah yahdina wa iyyakum. Amali sudah, insaniyah sudah. Yang kedua adalah tausi. Luas. Ketika syariat Islam diterapkan dalam hal apapun, dalam hukum apapun, sudah ada aroknya, sudah ada ahkamnya. Apa itu ahkam? Metode untuk mempertahankan dustur undang-undang. Orang kalau tidak sholat diapakan? Orang kalau tidak zakat diapakan? Orang kalau mencuri diapakan? Orang kalau tidak puasa diapakan? Orang kalau zina diapakan? Sudah ada. Tidak perlu diseminarkan lagi, tidak perlu diundang-undangkan lagi, tidak perlu rapat lagi, menghasilkan, menghabiskan uang miliar. Alhamdulillah min dzalik. Terakhir, sumuliyah. Ini sekaligus untuk meniadakan dan menasah, menghapus tujuan bahwa syariat Islam itu intoleran,
anti pluralisme. Padahal semulia artinya adalah seluruh jajaran ketika khilafah 2/3 dunia dikuasainya. Orang Amerika bisa, orang Afrika bisa, orang Maroko bisa, orang Merauke bisa. Subhanallah. Saya kira ini sebagai pengantar dari saya, Ustaz Sigit. Nanti akan ditambahkan materi yang lain. Kami serahkan kembali kepada Ustaz Sigit. Ya, intinya kalau saya menangkap dari penjelasan Ustaz Arifin bahwa terjadi pengkaburan dan pengkuburan, jadi pengkaburan dari sisi definisi khilafah dan pengkuburan dari khilafah itu sendiri. Masuk. Pengkaburan dan pengkuburan sekaligus pengkibiran. Nah, istilah baru lagi apa pengkibiran maksudnya bisa? Dikebiri. Oh, dikebiri. Alias dipotong. Sejarah yang benar dipotong, ganti sejarah yang baru. Lembaran yang putih yang betul dipotong, ganti lembaran hitam, lembaran yang salah. Nah, istilah baru pengkaburan, pengkuburan dan pengkibirian. Pengkibirian. Biar nyambung. Kabar, kabur, kubur. Ya udah ada mantul. Luar biasa. Ini pada ini adalah sarjana bahasa Indonesia ya. Sarjana bahasa. Masya Allah, luar biasa. Baik, kita sambung lagi nanti di termin kedua. Kita lanjutkan ke pemateri kedua yaitu Ustadz Edi Pramono yang beliau mewakili pengasuh Majelis Ahad Duha Kabupaten. Baik, Ustadz, terkait dengan yang disampaikan oleh Ustadz Arifin bahwa memang sejarah tentang khilafah itu terjadi pengkaburan, pengkuburan dan pengkebirian. Maka menurut panjenengan dari pemaparan tadi itu, ya, sebentar. Sejarah khilafah itu apakah memang tidak melulu terkait dengan hukum-hukum yang terkait dengan raja, hukum sanksi. Ini kalau kita melihat bagaimana masa depan Islam dengan khilafah nanti itu seperti apa gambarannya? Kalau tadi kan seperti disinggung oleh Ustaz Arifin bahwa cenderung mereka takut itu nanti kalau mencuri dipotong tangan, ya kan, berzina dirajam dan sebagainya. Cenderungnya kok fisik-fisik melulu, dan seperti disinggung juga bahwa nanti ada kesejahteraan ketika memang kaum muslimin dan non muslim itu hidup dalam zaman Islam. Mungkin bisa ditambahkan dari penjelasan Ustaz Arifin. Tafadhol. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz Sigit ya. Jadi kita tahu bahwa khilafah Islamiyah itu ditegakkan dalam rangka untuk melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum-hukum syariat Islam. Jadi ketika nanti khilafah itu tegak atas izin Allah, maka dengan begitu pula akan tegak semua hukum-hukum Allah di muka bumi. Syariat Islam. Nah, karena kita paham betul bahwa hampir lebih dari 90% syariat Islam itu bersifat putih, yang itu hanya akan bisa terlaksana dalam wujud itu ketika dilegalisasi oleh institusi kekuasaan oleh negara. Nah, institusi inilah yang kemudian kita pahami, kita kenal dengan sebutan khilafah Islam. Sehingga intinya ketika khilafah itu tegak, maka kemudian runtutannya adalah syariat Islam itu akan tegak. Maka yang terjadi apa? Yang muncul apa? Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf 96 itu memberikan janjinya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Lau anna ahlal qura, seandainya penduduk negeri-negeri itu aman wattaqu, beriman dan bertakwa. Yang beriman dan bertakwa itu tentu saja konsekuensinya adalah melaksanakan semua hukum-hukum yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara kafah, secara menyeluruh. Maka jadi Allah apa? La fatahna 'alaihim. Pasti di sini Allah menggunakan lam ta'kid, la fatahna.
pasti akan aku bukakan alaihim bagi mereka barokatin minas samaya, barokah dari langit dan dari bumi. Jadi ketika khilafah tegak dan rentetannya hukum syariat Islam itu terwujud di muka bumi, terlaksana sebagai peraturan yang diterapkan di tengah-tengah masyarakat, maka barokah itu akan diturunkan dari Allah, diturunkan dari langit, dimunculkan dari bumi, sehingga akan membawa efek ketentraman, kenyamanan, kebahagiaan. Apakah itu kemudian untuk kaum muslimin saja? Ternyata tidak. Dalam surat Al-Anbiya ayat 7 itu Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah aku utus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat di seluruh alam. Jadi rahmat di sini adalah Rasulullah sebagai pribadi, juga risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bagi siapa? Lil alamin, bagi seluruh alam, bagi semesta alam. Artinya nanti ketika khilafah tegak di sisi Allah, hukum-hukum syariat Islam ditegakkan, diterapkan, diwujudkan dalam kehidupan, maka yang mendapatkan keuntungan, kebahagiaan, kenyamanan, ketentraman hidup bukan hanya kaum muslimin saja. Kaum non muslim juga akan ikut merasakan ketentraman hidup, masalah di akhirat. Ini urusan mereka dengan Allah. Tapi dalam kehidupan dunia mereka akan merasakan ketenangan dan ketenteraman. Karena seperangkat aturan-aturan di dalam syariat Islam itu juga mengatur tentang non muslim. Bahkan bukan hanya itu, bukan hanya muslim dan muslim, untuk semesta alam, lil alamin. Jadi nanti hewan-hewan, tumbuhan, alam semesta akan ikut merasakan barokah. Jadi diterapkannya syariat Islam, hukum Allah itu di bawah naungan khilafah Islam. Itu secara umum kita pikir. Jadi kalau kemudian kita perinci lebih mendetail lagi, itu para ulama usul fikih ya, itu menyebutkan bahwa dengan diterapkannya hukum syariat Islam dalam kehidupan ini, maka yang menjadi tujuan itu adalah tercapainya maqasidus syariah. Jadi tujuan daripada syariat itu ada 5 yang disebut oleh para ulama fikih itu, yaitu ketika syariat Islam itu muncul, kemudian diterapkan oleh khilafah. Yang pertama itu disebutkan adalah hifdzuddin. Jadi terjaganya agama. Ini yang pertama. Dengan seperangkat aturan syariat yang ditegakkan oleh khilafah, nanti kaum muslimin itu akan merasakan bahwa kehidupan beragama itu demikian tenang, tentram, melaksanakan ibadah dengan baik, kemudian akidah mereka itu terjaga. Bahkan dengan seperangkat syariat dalam bidang ta'lim, nanti mereka kaum muslimin itu akan dituntut, didorong untuk lebih menguatkan keimanan mereka, sehingga nanti kaum muslimin itu akan terhindar dari hal yang paling berbahaya bagi kaum muslimin, yaitu murtad. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, para ulama usul itu menyebutkan bahwa maqasid syariah, maksud tujuan dari pelaksanaan syariat itu adalah hifdzun nafsi, yaitu penjagaan jiwa. Jadi jiwa atau nyawa itu bagi Allah Subhanahu wa taala adalah suatu yang sangat berharga sekali. Apalagi nyawa seorang muslim itu diibaratkan jauh lebih berharga daripada seluruh bumi dan seisinya. Maka ketika kaum muslimin hidup di bawah naungan khilafah nanti, dengan pelaksanaan syariat Islam, itu nanti jiwa, nyawa kaum muslimin itu ada yang membentengi, yaitu khilafah. Itu kalau dibandingkan dengan kondisi saat ini yang jauh dari penerapan syariat Islam,
kita lihat nyawa kaum muslimin itu sangat murah sekali, masya Allah. Bahkan kasus yang kemarin di negeri kita kilometer 50 itu sampai sekarang sudah nggak ada baunya lagi. Iya, bekasnya. Nggak ada baunya lagi, ini bekasnya, masya Allah. Jadi dengan pelaksanaan syariat Islam nanti itu nafsi, jiwa itu akan terjaga lebih baik. Kemudian yang ketiga makhluk syariahnya adalah hifdzul mal. Jadi nanti negara melalui seperangkat aturan syariatnya itu akan menjaga harta kaum muslimin itu sesuai dengan hak-hak mereka masing-masing. Kita tahu bahwa kaum muslimin itu sejak lahir itu sebenarnya sudah kaya raya dari itu. Iya. Karena Rasulullah bersabda, al-muslimuna syuraka'u fi salasin. Kaum muslimin itu berserikat dalam memiliki 3 hal. Al-kala, wal-ma, wan-nar. Al-kala pada rumput termasuk di dalamnya hutan. Kemudian al-ma, air, sumber air, sungai, laut. Dan an-nar, api, sumber energi, harta tambang. Semua itu dalam milik seluruh kaum muslimin. Artinya kaum muslimin yang berwilayah itu sudah ikut memiliki kekayaan yang begitu luar biasa. Dan itu akan diwujudkan oleh khilafah, tetap menjadi hak-hak mereka yang akan bisa mereka nikmati. Jadi tidak akan terjadi nanti dalam sistem khilafah itu harta-harta kepemilikan umum seperti itu milik seluruh kaum muslimin itu dikuasai oleh perorangan atau sekelompok. Misalnya harta tambang, di negeri kita itu tambangnya juga luar biasa, porak-porak bahkan sampai pulau itu ada yang bisa dimiliki oleh lain. Iya. Itu tidak akan terjadi di negeri kita, karena itu adalah hak kaum muslimin, harta benda kaum muslimin yang akan dijaga oleh khilafah. Dan oleh khilafah dikelola diperuntukkan untuk kaum muslimin lagi. Mungkin dalam bentuk pendidikan, dalam bentuk pelayanan kesehatan, dalam bentuk jaminan hidup sehari-hari dan seterusnya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah hifdzul aql. Syariat Islam yang diterapkan oleh khilafah itu nanti akan menjaga akal manusia. Jadi akal manusia dengan syarat-syarat, misalnya syarat larangan khamr, syarat larangan narkoba dan seterusnya, itu akan menjaga akal manusia itu akan tetap menjadi akal yang sehat, akal yang objektif. Jadi ketika berpikir tentang suatu hal itu akan jelas terpancar dalam otaknya kebenaran yang hak itu. Jadi nggak tertutup dengan ketidaksehatan akal. Sekarang ini kan sudah musim ya, sudah sedikit Ya, stres. orang itu akalnya sudah nggak sehat lagi, sehingga untuk berpikir itu tentu saja ya nggak objektif. Ya. Bisa dipengaruhi oleh kepentingan pribadinya, mengaruhi kepentingan kelompoknya dan seterusnya. Maka akal yang sehat inilah yang akan dijaga oleh khilafah dengan seperangkat aturan-aturan syariat. Kemudian yang terakhir adalah yang hifdzun nasbi, jadi menjaga keturunan. Dengan seperangkat aturan syariat dari Allah, khilafah itu nanti akan mengatur permasalahan sosial di tengah masyarakat dengan sedemikian rupa sehingga keturunan itu nanti akan jelas, nasab itu akan jelas. Si A anaknya si B, si B anaknya si C, jelas. Sehingga kemudian seperangkat syariat itu akan membawa dirinya kepada kebahagiaan keluarga. Karena aturan syariat dalam bidang perkawinan pun ini yang akan diterapkan, dan itu dikawal oleh khilafah sehingga betul-betul terwujud di tengah masyarakat. Kalau kita bandingkan dengan kondisi sekarang, masya Allah, banyak masyarakat sekarang itu ikut, katanya Ustaz Arifin tadi, ikut golongannya Mas Bro tadi. Jadi memiliki gaya hidup keseharian yang serba free, serba freedom, serba bebas. Maka itu tidak akan terjadi di tengah-tengah negeri yang menerapkan syariat Islam, yaitu negeri khilafah. Dari gambaran itu kita bisa memahami bahwa demikian
luar biasanya nanti apa yang dialami dirasakan oleh umat manusia, bukan hanya muslim tapi juga non muslim, tapi juga seluruh semesta alam ketika hukum-hukum Allah itu diterapkan di bawah naungan institusi kekuasaan yaitu khilafah. Saya cerita sedikit. Baik, dari apa yang saya sampaikan tadi bahwa sebenarnya khilafah itu bukanlah romantisme sejarah begitu ya. Atau bahkan mungkin ilusi, ya sebagaimana ada buku ilusi. Kalau romantisme sejarah sedikit, tidak masalah. Romantisme itu kan boleh, asal romantisme yang baik, romantisme yang baik-baik. Nah, misalnya romantisme ketika baru menikah, itu kan romantisme yang baik. Nah, jangan sekarang menjadi romantisme ketika masih punya anak satu, itu kan bagus, tidak masalah. Romantisme ketika khilafah tegak dan menguasai 2/3 dunia, tidak masalah romantisme. Bahkan itu bisa menjadi pendorong kita untuk melanjutkan kembali kehidupan yang seperti itu. Ya. Jadi intinya masa depan ini akan semakin cerah, ya semakin baik ketika memang Islam diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu ya, Ustaz? Insyaallah. Baik. Baik, kita lanjut ke pemateri pembicara yang ketiga yaitu Ustaz Ahmad Agus yang mewakili beliau ya. Terkait dengan ini Ustaz Ahmad Agus. Tadi disampaikan oleh Ustaz Alifi dan Ustaz yang dilaporkan terkait bagaimana kita pentingnya untuk kembali pada sistem Islam, sistem khilafah. Tapi faktanya kondisi yang sekarang ketika kita ingin menyuarakan Islam saja, ya belum khilafah ya. Kita masih menyuarakan Islam saja, syariat Islam saja. Kok sudah tiba-tiba ada yang datang ke rumah kita, nyiduk kita, manggil kita ke mana? Ke polisian misalnya atau ke aparat. Atau juga ada yang dipersekusi atau bahkan mungkin stigmatisasi terkait dengan Islam. Bahkan mohon maaf yang kasusnya tadi sempat disampaikan oleh Ustaz Ishak terkait dengan akadnya yang itu ingin pakai hijab di India itu kemudian menjadi ejekan dan cacian oleh komunitas itu yang ada di sana. Termasuk mungkin yang di Kota Malang sekarang ini yang kita cintai ini ada satu jargon baru yaitu Malang Kota Toleran. Nah ini mungkin ada apa di balik fakta-fakta tadi sehingga kok seolah-olah Islam ini kok dihalang-halangi apalagi untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk juga bagaimana konsep khilafah yang harusnya kita usung nanti. Begitu, mungkin saat tadi bisa memberikan jawaban terkait dengan fakta-fakta tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Tirmidzi, fa'alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka hendaklah ilzamu, kita pegang erat-erat sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sunnah juga para khulafa rasyidin al-mahdiyyin, sehingga apapun ujian yang kita dapatkan kita berusaha mengikuti petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ujian itu tidak bisa kita pungkiri. Selama nyawa ini masih berada dalam tubuh kita, maka pasti akan ada ujian sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Dan sungguh pasti aku akan uji kalian semuanya, kita yang berada di sini. Bisyai'in, banyak ujiannya itu, banyak hal. Wa nabluwannakum bisyai'in min khauf, rasa khawatir, rasa lapar, ujian dia yang berkaitan dengan jiwa kita. Mungkin khawatir kita, jangan-jangan saya nanti kalau misalkan terus berpegang memperjuangkan syariat khilafah, jangan-jangan nanti saya dipecat dari kerjaan saya. Ini kekhawatiran. Padahal makan dan minum kita, anak istri kita, insya Allah sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengenai makan dan minum.
Oleh karena itu ujian ini harus kita lawan. Ujian yang barusan disebutkan oleh jenengan itu, ujian agar kita menjauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala, harus kita lawan. Harus kita lawan dengan terus memegang syariat Allah Subhanahu wa taala. Attu 'alaiha bin nawajid. Gigit betul-betul walaupun menggigit geraham. Para asatidzah, para ulama rahimakumullah, ada satu pesan lagi yang ingin saya bacakan, yaitu nasihatnya dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, yansurkum, maka Allah akan menolong kalian, wa yutsabbit aqdamakum, dan mengokohkan kalian. Ketika menafsirkan ayat ini, Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti, sahibu Adwa'il Bayan, menjelaskan makna nasril mu'minina lillah. Apa makna pertolongan orang beriman kepada Allah itu gimana sih bentuknya? Yaitu nasruhum lidinihi wa likitabi, yaitu bentuknya adalah pertolongan kita kepada agama Allah dan pertolongan kita kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Apa isi dari agama Allah itu? Salah satu adalah syariat Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala mengenai as-siyasah fil Islam, yaitu politik dalam Islam yang disebut dengan khilafah. Jika ketika kita membela kata khilafah ini, karena kata khilafah yang disebutkan puluhan kali dalam hadis, maka pembelaan kita berarti kita membela agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu nasruhum lidini, pertolongan kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan, jadi buy one get two, buy one get two, kita hanya membeli satu, apa? Menolong agama Allah, menyampaikan syariat Allah, menyampaikan khilafah Islamnya, get two, kita akan dapat dua. Yang surkum, Allah akan menolong kita, wa yutsabbit aqdamakum, jangan takut dengan makan dan minum di mana itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah dalam Al-Qur'an. Wallahu la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak akan mengingkari sebagaimana makan dan minum. Para asatidzah, para ulama al-fadhil rahimahullah, yang terakhir saya ingin menyampaikan nasihatnya dari Allah Ibnu Mubarak rahimahullah. Al-isnadu minad din. Laula al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Konsep sanad itu berasal dari agama, kata Allah Mubarak. Seandainya walaula al-isnadu, seandainya enggak ada konsep sanad dalam berilmu ini, laqala man syaa, maka orang siapapun dia akan mengucapkan masyaa'ah, suka-suka, semau dia. Maka kita dalam beragama ini kita harus perhatikan dua hal. Pertama, dari mana ilmu tersebut? Yang kedua, apa yang dipahami dan apa yang disampaikan orang tersebut? Ketika kata khilafah itu berasal dari lisan suci Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti sanadnya dia muttasil, nyambung. Berarti yang kita perjuangkan nyambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita layak insyaallah mendapat syafaatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena nyambung, kata khilafah ini nyambung. Sahih semua ulama sepakat. Muttafaqun alaih, sepakat. Yang kedua, sehingga kalau kita misalkan mau membandingkan, antum pilih khilafah apa republik, maka dari keimanan kita kepada Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan pilih khilafah, karena khilafah dari lisan suci Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan republik dari Plato,
Montesquieu, Hegel dan kawan-kawan. Yang jelas kafir. Tapi yang anehnya ada santri yang dia membela sesuatu yang tidak nyambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, apa yang disampaikan dan bagaimana dia memahami konsepsi tersebut. Contoh dalam hal memahami kata al-imamah atau imam dalam hadis-hadis, Imam Ahmad bin Hanbal mengajarkan kepada kita. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ditanya mengenai hadis man mata wa laisa lahu imamun mata mitatan jahiliyah. Ditanya mengenai hadis ini Imam Ahmad bin Hanbal, barang siapa dia mati wa laisa lahu imamun, dia tidak memiliki imam, mata mitatan jahiliyah, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Kata imam di sini dia bentuk nakirah dalam bahasa Arab. Tidak, bukan ma'rifah. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan tadi, apa kamu enggak tahu apa itu imam? Maknanya imam, apakah enggak tahu kamu? Al-imam alladhi yajma'ul muslimuna alaihi kulluhum. Kata imam di sini adalah sebuah pemimpin yang dia menyatukan seluruh umat Islam. Hada imamun, fahada ma'nahu. Dalam artian bentuknya nakirah saja dia dipahami sebagai khilafah atau khalifah. Apalagi dia bentuknya ma'rifah di hadis-hadis yang lain. Sehingga kalau kita dengar misalkan ada seorang mahasiswa atau oknum intelektual dia memaknai kata imam itu dengan presiden dalam bahasa Arabnya Ra'isul Jumhuriyah, maka tidak tepat. Tidak tepat. Itu dia sanadnya tidak muttasil. Bisa dicek di Maktabah Syamilah bagi kita yang santri misalkan, ketik saja Ra'isul Jumhuriyah. Itu terjemahan kata presiden dalam bahasa Arab. Insyaallah kita kesulitan mendapatkan kata itu. Para ulama al-ahfadz rahimahullah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kurangan. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Artinya ujian atau cobaan sesuatu hal yang biasa bagi seorang membaca waktu gitu ya. Ya. Kita lanjut ke materi pembicaraan yang keempat, yaitu satamisah. Satamisah seperti disampaikan oleh bicara pertama, kedua, dan ditekankan dengan bicara yang ketiga bahwa memang ini satu hal yang harus kita perjuangkan, satu hal yang kita kerjakan bersama pada keselamatan. Kira-kira dari mana kita akan memulai dalam menegakkan khilafah dan bagaimana? Mungkin bisa ditambah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi. Baik, terima kasih Ustaz Sigit. Dari semua paparan tadi, kita sebenarnya umat Islam memang sudah lama ya. Jadi tadi ada pengkuburan, pengkaburan ya. Kemudian Ustaz tadi menjelaskan bahwa syariat Islam itu bukan hanya sebatas khudud ya, rajam, kemudian potong tangan dan seterusnya. Demikian pula Ustaz Agus tadi sudah menyampaikan bahwasannya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak dibiarkan begitu saja ya. Nah, di dunia kita tadi bisa buy one get two tadi ya, bahwa Allah sebenarnya ingin menguji kepada kita. Sebenarnya kalau Allah menginginkan sesuatu, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun ya. Jadi urusan Allah itu kalau Allah menghendaki sesuatu itu sangat mudah ya. Allah tinggal ayyakula lahu kun fayakun. Nah, tetapi
Allah itu menciptakan manusia, ya, ingin mengangkat derajat manusia itu, kelak di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu, yang pertama di dalam masalah bagaimana khilafah ini, ya, caranya menegakkan khilafah. Yang pertama harus kita tekankan di sini, yang kita perlukan di sini adalah keyakinan, ya. Keyakinan bahwa syariat Islam itu akan membawa kebaikan untuk seluruh umat, untuk seluruh manusia. Bahkan tadi disampaikan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu harus kuat dulu, ya. Ini bekal utama kita dalam memperjuangkan, ya, mengembalikan Islam ini. Tanpa itu ya loyo nanti, ya loyo. Sehingga ketika kita yakin bahwa ini Allah akan menolong kita, ya, maka kita tidak akan putus asa dalam menegakkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita juga tekankan, ya, kepada kaum muslimin utamanya, bahwasannya menegakkan, mengembalikan khilafah ini sebenarnya inti dari khilafah itu kan sebenarnya adalah menerapkan syariat, ya. Di sebuah negara kayak para ulama macam-macam membuat nama ini, ya. Jadi ada yang daulah Islamiyah, secara pemimpinnya juga begitu, ada Amirul Mukminin, ada Khalifah, ya, ada Sultan, dan seterusnya. Makanya dari inti dari khilafah ini sebenarnya adalah penerapan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam negara. Nah, maka kaum muslimin utamanya harus tepat dulu memahami ini, bahwa menerapkan syariat Islam itu bukan pilihan, ya, bukan sebuah alternatif dari sekian banyak pilihan, bukan. Tetapi syariat Islam itu adalah sebuah kewajiban yang harus diterapkan. Ya, banyak ayat, fahkum bainahum bima anzalallah wa anihkum bainahum bima anzalallah. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, faulaika humud dzalimun, faulaika humul fasikun. Banyak. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Semuanya permasalahan-permasalahan di dunia ini, baik permasalahan mulai pemerintahan, ekonomi, dan seterusnya, maka itu semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala, itu harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kepada syariat Islam. Nah, dengan dua tadi itu, bahwa Allah pasti menolong kita. Yang kedua adalah bahwa menerapkan syariat Islam itu adalah sebuah kewajiban. Nah, barulah kita berbicara bagaimana dengan kondisi yang seperti sekarang ini, itu caranya mengembalikan sebagaimana dahulu pernah diwujudkan oleh Rasulullah, kemudian diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada para khulafa ar-rasyidin dan para khalifah-khalifah setelahnya. Kalau kita melihat kondisi, ya, jadi kenapa sekarang itu sulit? Itu sebenarnya karena umat Islam sekarang ini sudah dikuasai oleh kapitalisme dan para kapitalis. Ya, seperti sekarang lah, ya, bagaimana yang terkini itu adalah IKN, gitu, ya. Itu juga ini masalah kapitalisme dan kapitalis. Kebebasan, ya, kebebasan yang menjadi dasar, yang menjadi landasan dari kapitalis ini sekarang itu umat Islam bisa melihat, ya, bahwa kebebasan itu hanya milik mereka. Ya, tidak bisa umat Islam bebas melakukan ajarannya. Ya. Kasus di India tadi Ustaz Ishak menyampaikan, ya, bagaimana saudari-saudari kita muslimah di sana untuk menutup auratnya saja nggak bisa, ya.
Tapi jangan khawatir bahwa ide kapitalisme ini sekarang itu nampak kita melihat di seluruh dunia itu tidak membawa kebaikan. Jangankan rahmat ya. Apa? Ahmad, Rahmat, Rahmid. Jangan rahmat ya. Andi saja temannya Rahman nggak bisa diwujudkan itu. Ya. Jadi umat Islam sekarang itu bisa melihat dengan jelas, tidak perlu dijelaskan. Gitu. Yeah. Standar ganda bagaimana orang-orang Barat itu menerapkan kebebasan bagi mereka, hak asasi manusia itu nonsen, omong kosong saja itu. Nah yang kedua kita juga bisa melihat ya ini harapan kita itu negara adidaya Amerika Serikat sekarang itu sekarang sudah mulai ada konflik dengan aliansinya, dengan sekutunya, ada konflik dengan Rusia, ada konflik dengan Cina, Rusia dengan Eropa juga demikian. Ya. Nah di satu sisi yang membahagiakan kita juga bahwa umat Islam sekarang ini mulai bangkit. Bagaimana opini-opini ya, semangat kaum muslimin untuk kembali kepada Islam, kembali kepada syariah itu bergema di mana-mana. Ya. Nah ini peluang sebenarnya bagi kita bahwa untuk merubah kehidupan ini sebenarnya kita ingin mengembalikan khilafah kembali itu sebenarnya ingin merubah masyarakat ini menjadi baik. Ya. Itu saja sebenarnya. Ya. Makanya Indonesia khususnya misalkan tidak perlu khawatir. Ya. Ketika syariat Islam khilafah kembali, maka masyarakat Indonesia ini akan lebih baik. Ya. Bagaimana masyarakat ini agar lebih baik? Nah, kita perlu ketahui bahwa masyarakat itu bergantung kepada aturannya. Kalau aturannya yang digunakan kapitalis itu masyarakat kapitalis. Kalau yang digunakan aturannya sistemnya itu komunis, maka dia masyarakat komunis. Nah masalahnya kenapa sistem kapitalis atau komunis kok bukan Islam yang diterapkan? Nah itu kembali kepada pemahaman masyarakat itu, ya, kepada pemikirannya. Bagaimana masyarakat memahami tentang hukum ini? Nah, saat ini mereka yang saya katakan tadi, kita menjadi berat karena umat Islam ini sudah memahami bahwa demokrasi dan saudara-saudaranya itu sangat baik dan harus dipertahankan. Itu masalahnya. Sudah final begitu. Sudah final gitu nah. Semuanya final gitu loh. Padahal termasuk NKRI mungkin. Semifinal saja belum. Kalau tiba-tiba final ini gimana itu? Nah, ya betul. Nggak ada babak pengisian, nggak ada semifinal ya. Tiba-tiba final saja pokoknya final ya. Ada final, ada harga mati. Padahal masih tawar-menawar terus kan di KN tawar-menawar modal asing tawar-menawar. Gimana dikatakan harga mati? Nggak ada sebenarnya. Nah inilah sebenarnya PR kita. Bagaimana Rasulullah dahulu mengubah masyarakat Madinah itu. Ya. Ketika masyarakat Mekah itu tidak bisa memberikan pertolongan kepada Rasulullah mencari tempat lain. Sebenarnya apa yang menjadi kunci di sini? Kuncinya adalah pemahaman tadi. Makanya dalam proses untuk merubah masyarakat ini kita harus merubah ra'yul am, opini umum itu yang berasal dari wa'yul am, dari kesadaran umum. Nah ini kuncinya, ya kuncinya. Sekarang presiden dan teman-temannya itu belum paham, ya. Belum paham bahwa kalau mereka itu menggunakan syariat Islam, beres itu masalahnya itu, ya beres itu. Itu masalahnya. Nah, bagaimana memahamkan mereka itu? Karena mereka masih menganggap bahwa pejuang-pejuang ini, ya, yang memperjuangkan syariat Islam itu dianggap kalau menerapkan syariat Islam kemudian mereka diusir begitu, enggak. Tidak begitu. Bisa jadi mereka
mendapatkan jabatan-jabatan itu. Jadi bagaimana Umar bin Khattab ya dulu menjadi tokoh di Quraisy itu. Setelah masuk Islam bukan hanya tokoh tapi beliau menjadi khalifah. Nah, inilah yang kaum muslimin sebenarnya kita punya tugas sekarang untuk bagaimana memahamkan bahwa haitsu ma yakunu syar'u takunu maslahah. Dimanapun ada hukum syara, maka di sana pasti ada kemaslahatan. Bukan hanya kepada kaum muslimin, tetapi juga orang-orang non-muslim. Siapa hukum yang paling adil? Yang dibuat oleh DPR? Yang dibuat oleh DPRD? Enggak. Karena orang pasti punya nafsu, hawa nafsu. Yang baik ya yang memenuhi apa yang mereka inginkan, itu yang baik. Maka hukum yang paling adil itu adalah hukum yang bukan buatan manusia, yang tidak ada tendensi kepada manusia siapa. Kepentingan ya. Tidak ada lain itu kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini yang kita serukan sebenarnya kepada umat sekarang, bahwa kita yakinkan solusi dari semua permasalahan-permasalahan yang ada itu hanyalah Islam. Hanyalah Islam. Jangan khawatir non-Islam akan dilindungi. Akan dilindungi. Itu sudah sejarah 1300 tahun lebih. Ya. Jadi 2/3 dunia kata Ustaz Arifin. Jadi bukan hanya Indonesia. Artinya apa? Di sana 2/3 dunia ya. Dengan jangka waktu 1000 tahun lebih itu tentunya bukan hanya 5 atau 6 agama saja, tetapi puluhan agama yang dilindungi oleh Islam. Nah, sehingga tidak usah khawatir ya. Kita pun yang berjuang tidak perlu khawatir. Intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Buy one get two. Ya. Itu bukan maksud yang lain ya. Jadi ini akan menyelamatkan semuanya ya, insya Allah begitu. Jadi itu. Baik, itu Ustaz sedikit sementara ya. Assalamualaikum. Baik, jazakallahu khair atas penyampaian pertanyaan ya yang dijawab oleh panjenengan semua. Sekarang kita akan lanjut kembali ke Ustaz Arifin ya. Ini juga sekaligus mungkin nanti ada closing statement. Bagaimana kita meluruskan sejarah khilafah? Sedangkan yang sekarang itu ada istilah khilafah saja sudah dicabut dalam kurikulum pendidikan, dihapus begitu. Bagaimana kita menjelaskan kembali sejarah khilafah itu seperti apa, terutama untuk peserta didik kita atau anak-anak kita? Ya, ayyuhal ikhwah, pemirsa rahimani rahimakumullah. Sebelum ke sana, Al-Fakir perlu memberikan penjelasan bahwa syariat Islam yang diterapkan dalam institusi khilafah itu adalah sesuatu yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang akan memberikan kemakmuran, yang akan memberikan rahmat bagi seluruh alam sebagaimana disampaikan oleh para narasumber, para asyatid tadi. Maka di akhir statement ini saya ingin memberikan satu riwayat, satu kisah yang sangat luar biasa, yakni terjadi seorang muslimah dari kaum Gomidiyah. Jadi Gomidiyah ini nama sebuah qaryah atau suku, bukan nama seorang ahwat, bukan nama seorang mar'ah, bukan nama seorang nisa. Dia datang kepada Rasulullah dengan tergopoh-gopoh, menunjukkan betapa dia ingin segera disucikan. Dalam bahasa hadisnya adalah, ya Rasulullah, tohirni, tohirni, tohirni. Sucikan saya ya Rasul, sucikan saya Rasul, sucikan saya Rasul. Saya sudah tidak sanggup hidup dalam kondisi maasi, menjadi ahli maksiat, menjadi orang yang najis, orang yang melakukan kabair, dosa besar. Itu terjadi, seorang ahli maksiat datang ke kepolisian kalau dalam bahasa sekarang, datang ke pengadilan, datang ke presiden kalau dalam sistem demokrasi. Kalau itu terjadi saat ini, itu ghairu makul, tidak masuk akal. Suatu hal yang mustahil terjadi saat ini. Tapi itu terjadi di zaman khilafah, ketika secara individu, secara jamaah, secara sistem hanya takut
al khauf wal makrun bil idomah. Allahumma sholli ala Muhammad. Al-Ghamidiyah ini kemudian ketika datang begitu Rasulullah rojatum mulio. Kalau dalam bahasa dangdut adalah nang balio sri. Begitu. Aku mau ngurusi dosa gede iki, dosa iki. Begitu. Ya. Tapi tidak kuat ini bagaimana menghadap Allah, bagaimana menghadap Rabb. Datang lagi, tauhid. Kemudian saya ono apa? Saya telah melakukan zina. Saksine sapa? Buktine apa? Iki ya Rasul. Oh, kalau dalam bahasa anak gaulnya, mentuntung. Gitu. Jadi C59, prosesnya cuma 5 menit, hasilnya 9 bulan. Oke. Nah, bukan terus merek ya, bukan merek ya. Ya, guyonannya biar Guyonannya. itu untuk menunjukkan bahwa syariat Islam itu seolah-olah hanya menakutkan itu. Terrible, mengerikan. Baik. Nah, karena waktunya tinggal 2 menit, disuruh pulang lagi. Nah, 1 tahun lagi datang ke sini. Setelah 1 tahun bawa bayi, ya Rasul tohirni sambil menggendong bayi. Tentu tidak sambil nyanyi timang. Nah, waktu itu Anang belum lahir. Akhirnya apa yang terjadi? Oleh Rasulullah rojatum mulai nanti kalau sudah 2 tahun balik lagi. Kenapa? Ini sesuai dengan surat Luqman. Wa fisaluhu fi amaini, disunnahkan dalam syariat Islam bayi itu disusui dulu. Itu haknya seorang bayi. Memang ibunya pelaku pezina, tetapi anak ada hak pulang setelah 2 tahun. Tohirni ya Rasul, wes gak kuat aku ya Rasul, nanggung dosa iki ya Rasul. Akhirnya sudah bawa anak, dan anaknya ini sambil menggenggam roti Arab. Nah, ini Ustadz Agus ini sering jalan-jalan ke Timur Tengah. Nah, itu bisa dilihat bagaimana bedanya roti Indonesia dengan roti Timur Tengah. Nah, sudah megang sekitar 2 tahun lebih. Akhirnya Rasulullah menawari kepada para sahabat yang mau mengasuh siapa. Para sahabat rebutan. Akhirnya dibawa. Baru kemudian dirajam dalam rangka mensucikan pezina tadi. Nah, rajamnya ini yang kemudian waktunya habis, saya persingkat. Yang kemudian seolah-olah mengerikan tadi itu, berlumuran darah dan seterusnya. Tidak semudah itu, saudara pemirsa rahimani rahimakumullah. Ketika dirajam, dikubur, nguburnya itu di alun-alun. Makanya masjid-masjid yang didirikan oleh Wali Songo itu rata-rata ada alun-alunnya. Lapangan besar, halaman besar. Itu diantaranya adalah dalam rangka melakukan takdir, dalam rangka melakukan kisos dan seterusnya. Nah, ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah, dikubur tinggal kepalanya kemudian dilempar batu. Yang namanya rajam itu bukan batu koral, bukan batu kerikil, bukan juga batu kali yang gede. Kalau kecil menyakitkan, kalau gede terlalu enak, saudara. Dus ketam mati. Tapi kata ahli tafsir, rajam di sini batunya satu kepal. Dalam sebuah kisah, sahabat Umar itu sampai ngantem ngantem setan, ngantem maksiatnya, sampai darahnya pezina ini muncrat ke wajah sahabat Umar, Khalifah Umar. Bencinya bukan kepada manusia. Dari sini ayyuhal ikhwah disimpulkan bahwasanya betapa insaniahnya, betapa sumuliahnya, betapa basariahnya, betapa manusiawinya. Bukan kemudian masih mengandung bukan kemudian bayinya masih menyusui dengar. Rajam itu tidak sebagaimana sinetron yang memang dibuat oleh orang-orang barat untuk menciptakan syariat Islam dalam naungan khilafah. Kan ada itu sinetron yang terkenal, perempuan berkalung surban. Katanya dia dijinai seorang Gus, bukan Gus saya. Apalagi Gus Ustadz Agus, bukan. Nah, waktunya sudah lebih 1 menit. Saya selesaikan dikit. Nah, alhamdulillah moderatornya moderat ini. Ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Itu baru dituduh, belum ada bukti, belum. Kemudian seluruh santri warga ngelempari batu, deng. Ustadznya yang dituduh, Gusnya yang dituduh tadi itu lari. Oh, tolong. Antem orang mati tadi. Nah, itulah syariat gawenane menungso. Itulah perkiraan manusia dalam tarikh tentang ahkam, tentang apa ini? Sistem ukubat, nidamul ukubat, bukan begitu. Ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah, kesimpulannya bahwa syariat Islam jika diterapkan secara kafah dalam naungan khilafah sebagaimana disampaikan oleh Asyatid tadi itu punya 2 fungsi. Yang pertama adalah zawabir, yang kedua adalah zawajir.
Apa itu zawabir? Penebus dosa. Ini indahnya, ini rahmatnya Ustadz syariat Islam ketika diterapkan. Orang yang dihukum ketika melakukan ma'asi, melakukan pelanggaran syariat Allah, dihukum dengan syariat Allah, maka zawabir, dosanya dihapus oleh Allah SWT, telah ditebus dengan sanksi tadi itu. Berbeda dengan orang zina seperti di Lamongan, di Gresik tempat saya, diantemi sandal, diarak keliling kampung dari balai desa ke balai desa. Pezina, PSK betulan, bukan penjual sate keliling ya. Antemi gini. Bahkan disuruh keluar melepaskan baju dan seterusnya. Setelah itu dirapatkan, ente berdua didenda semen 100 sak. Top. Jika dihukum begitu, nanti di hadapan Allah tetap dihisab. Tapi kalau sudah dihisab, dihukum dengan syariat Allah, enggak. Yang kedua, zawajir. Artinya adalah sebagai pencegah. Nah itu tadi. Orang kalau sudah paham begini, insya Allah akan rame-rame. Apalagi sudah punya kesadaran bahwasanya ternyata syariat Allah begini, orang akan kapok. Oh, pada Jumatan seluruh umat Islam diminta menyaksikan. Oh, ternyata kisos begitu. Oh, rajam begitu, mencuri begitu dan seterusnya. Tentu tidak semua orang dirajam, tidak semuanya dipotong tangannya. Ada syarat-syaratnya. Wa akhiran, karena sudah ahwan. Nah, saya juga mengucapkan ahwan bik. Mari kita renungi qaul dari Luqmanul Hakim. Ridallah yudrab, ridwan nas la yudrab. Keputusan Allah, ketetapan Allah, adzimah Allah, rul aghim minallah dari Allah, yudrak, bisa dilaksanakan, bisa diterima oleh semua makhluk, khususnya manusia. Ridwan nas, solahiyat manusia, keputusan manusia, keinginan manusia, kehendak manusia, apalagi berbeda-beda macam-macam pemahamannya, la yudrak, dijamin tidak akan bisa dilaksanakan demi keadilan dan kemakmuran. Naudzubillah min dzalik. Allah yahdina wa iyyahum. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Arifin atas penyampaian materinya. Saya akan berlanjut ke Ustaz Edi Pramono ya. Kalau tadi menyinggung terkait dengan rahmat bagi seluruh alam. Mungkin yang sering jadi pertanyaan itu adalah bagaimana agar khilafah itu akan menjamin kesejahteraan atau keadilan khususnya bagi yang non muslim mungkin. Karena kan itu juga menjadi suatu permasalahan atau pertanyaan gitu ya. Kenapa kemudian kok itu kecenderungnya kepada Islam saja? Nah, non-muslimnya bagaimana? Mungkin bisa disampaikan sirah terdahulu seperti apa faktanya? Iya, tadi gitu. Jadi tadi para asatidz yang lain itu sebenarnya sudah memberikan gambaran yang jelas ya tentang kebaikan, keberkahan ketika sistem syariat Islam yang secara menyeluruh itu diterapkan dalam naungan bingkai khilafah. Tapi saya ingin menarik benang merah saja. Jadi keberkahan kebahagiaan itu di samping dirasakan oleh kaum muslimin, itu juga dirasakan oleh non muslim. Jadi seperangkat aturan-aturan itu kita kenal dalam syariat Islam itu juga menyangkut ada pengaturan tentang kafir zimmi misalnya, yaitu orang non muslim yang tetap memegang agamanya, tidak masuk Islam, tapi mereka bersedia hidup berdampingan dengan kaum muslimin. Mereka memiliki aturan-aturan yang sudah jelas di dalam syariat Islam juga ditata, sehingga mereka bisa hidup berdampingan. Maka kemudian kalau kita melihat itu sebenarnya paradigmanya, dasarnya ini adalah tentang yang disampaikan tentang Ustadz Tamyiz tadi. Jadi ketika hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang diterapkan, inilah yang akan membawa kebaikan bagi semuanya. Tetapi ketika hukum-hukum selain dari hukum Allah yang diterapkan, maka tentu saja akan membawa kemudaratan. Ini kalau saya sering memberikan contoh itu, syariat Islam itu kalau dilaksanakan secara kafah, secara menyeluruh, itu seperti sebuah sistem. Jadi sistem itu suatu kelompok, suatu kesatuan yang di dalamnya itu ada bagian-bagian yang saling terkait dan saling mendukung. Nah, ketika semua bagian-bagian itu berjalan, maka sistem itu akan berjalan dengan baik. Maka kemudian syariat Islam tidak boleh ada satupun bagian daripada syariat Islam yang tidak dipakai, harus keseluruhan.
Maka kita kenal kemudian dalam syariat Islam itu ada misalnya sistem pendidikan, ta'limiyah dalam Islam, kemudian sistem iktisad, ekonomi dalam Islam, kemudian ada sistem ijtima, pergaulan di dalam Islam, ada sistem tentang aturan ibadah mahdhur dan seterusnya, termasuk peraturan dalam mengatur bagaimana kafir dhimmi, kafir harbi dan seterusnya. Semua itu makanya kemudian Rasulullah menyampaikan, ini Rasulullahi ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Jadi bukannya untuk kaum muslimin saja, tapi untuk seluruh umat manusia. Nah, itu kalau secara paradigma. Jadi kalau sistem itu dilaksanakan secara menyeluruh dan berjalan dengan baik, maka akan membawa kebaikan. Karena berasal dari zat yang berhak memberikan aturan. Nah, itulah. Kalau saya memberi contoh itu, sistem itu laksana seperti sebuah sepeda motor sedikit. Jadi sepeda motor itu adalah sebuah sistem. Jadi misalnya sekarang itu pabrik Honda itu mengeluarkan sepeda motor jenis terbaru, misalnya Revo 160 cc. Nah, itu adalah sebuah sistem. Ketika kita memakai sepeda motor itu, merawat sepeda motor itu, kemudian menggunakan sepeda motor itu sesuai dengan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pabrik Honda, maka sepeda motor itu akan enak kita pakai, kemudian awet kita pakai, nyaman dan seterusnya. Tapi coba sepeda motor Revo yang baru tuh, Revo itu kita rawat, kita pakai, kita servis pakai aturan yang bukan dari Honda, misalnya dari Suzuki ya, dengan aturannya misalnya, atau Yamaha, kita pakai diaplikasikan untuk Revo, maka nggak cocok, maka rusak jadinya. Manusia juga seperti itu. Manusia itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aturan yang paling cocok untuk manusia hanya aturan dari pencipta manusia sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini secara paradigma. Jadi harus kita pahami betul, itu adalah membawa keberkahan ketika berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Ustaz dikit. Jazakallahu khair Ustaz Edi Pramono, insyaallah cukup memahamkan ya terkait dengan bagaimana rahmat bagi seluruh alam itu maksudnya seperti apa. Kemudian selanjutnya adalah Ustaz Ahmad Agus tentang tadi saya sebenarnya mau mengungkap udang di balik rempeyek, tadi kayaknya belum terungkap ya Ustaz Ahmad Agus ya, tentang bagaimana program yang sudah diwacanakan oleh pemerintah. Ya, ada program moderasi beragama ini terkait dengan bentuk, apakah ini kemudian kontra dengan khilafah ataukah justru seperti apa? Mungkin bisa disampaikan sekaligus closing statement. Ajaran baru yang disebut dengan moderasi beragama, kalaulah ajaran ini tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak liberal, tidak sekuler, ya kita tentunya mengikuti sesuai dengan kebolehan dalam Islam. Tapi kalau ajaran ini dia diarahkan kepada liberal sekuler, apalagi jelas-jelas dia liberal sekuler, atau mengajak kita untuk terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak mengambil ajaran ini. Sebagaimana nasihat Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau membahas mengenai bid'ah, beliau menjelaskan, ma uhditha yukhalifu kitaban au sunnatan au ijma'an au atharon fahuwa bid'atud dhalalah. Jadi sesuatu dia yang baru, ajaran baru yang dia memang menyelisihi, bertentangan dengan Quran, sunnah, ijma' sama athar, maka kita tidak ambil karena ini bid'ah dhalalah. Ya kan? Ini sesuai dengan definisi bid'ah menurut Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Sebagaimana demokrasi ini bid'ah. Ya. Bid'ah dalam sistem pemerintahan yang tentu kita tidak boleh mengambilnya. Begitu juga dengan moderasi ini, hati-hati kalau dia menyelisihi, maka dia masuk sebagai bid'ah dhalalah yang harus kita jauhi. Dan closing statement saya, para ulama al-fadhil rahimakumullah, para asatidzah yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita alhamdulillah sudah menikmati salah satu syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita yang sudah menikah, yaitu menikmati syariat nikah.
Alhamdulillah kita sudah insya Allah merasakan barokahnya, sudah memiliki tambahan kebaikan, generasi dan lain sebagainya. Maka pada kesempatan ini Al-Fakir mengajak diri Al-Fakir dan juga para asatidzah ya rahmati Allah Subhanahu wa taala untuk mari kita lengkapi kenikmatan syariat ini di bidang-bidang yang lainnya selain bidang pernikahan. Kalaulah ada di antara kita yang sudah menyempurnakan istrinya, yaitu berjumlah 4, Masya Allah. alhamdulillah. Dan perlu ditingkatkan kepada syariat-syariat yang lainnya, yaitu memahami syariat politik Islam, memahami syariat ekonomi Islam, memahami, tentu kita harus setuju, memahami dan mendakwahkan syariat Islam yang lainnya. Bukan hanya kita mengambil syariat nikah agar kita bisa menikah 4 istri, tapi kita juga perlu menyebarkan syariat-syariat yang lainnya ini sampai tidak satu kepala pun yang ada di seluruh dunia ini kecuali mereka menerima ajaran la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi closing statement yang cukup menggugah gitu ya. Tidak hanya cukup nikahnya saja yang diambil, tapi yang lainnya juga harus diambil, begitu ya Ustaz Agus. Baik, yang terakhir adalah Ustaz Tami Sa'ad terkait dengan peran serta kita sebagai seorang muslim untuk menegakkan khilafah itu seperti apa? Apakah cukup dan edukasi dan kita berceramah di depan publik ataukah seperti apa? Wa ma atakumur rasuluhu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi dalam segala aktivitas itu bukan hanya ibadah, ya. Jadi kita harus mengambil dari apa yang datang dari Rasulullah SAW dan tidak boleh meninggalkan segala sesuatu yang telah dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, termasuk dalam mengembalikan syariat Islam, mengembalikan khilafah ini, kita tidak boleh menyimpang dari apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi Rasulullah, bagaimana Rasulullah mewujudkan negara pertama di Madinah itu, mulai dari Mekah, itulah yang menjadi qudwah kita, uswah kita di dalam mewujudkan atau mengembalikan khilafah, menegakkan kembali syariat Islam. Bagaimana ini dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah mengadakan pembinaan. Ya. Rasulullah tidak dakwah sendiri tetapi berjamaah. Jamaah ini adalah amal Rasul. Ya. Jadi kalau kita ta'asi, mencontoh, meneladani apa yang af'al Rasul, maka kita harus melakukan semuanya itu. Ya. Maka dengan jamaah ya kita berdakwah untuk memahamkan umat ini. Ya. Jadi apakah hanya dengan bicara? Bukan hanya, ya, bukan hanya. Tapi yang dicontohkan oleh Rasulullah memang begitu, berdakwah. Karena kemuliaan kita menjadi umat yang terbaik itu adalah karena syaratnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini syaratnya. Kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik, maka kita harus amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak, maka kata Rasulullah, umat ini dalam amar ma'ruf nahi munkar itu seperti orang di dalam kapal, satu di atas, satu di bawah. Ya, kalau yang di bawah ingin mendapatkan air itu tidak mau susah-susah ke atas, ya, hanya melubangi apa yang ada di bawah. Dan yang di atas itu tidak mau, ya, mengingatkan, mencegah apa yang dilakukan oleh penumpang yang di bawah, halaku, maka celaka semuanya. Ya. Wa inna akhadu ala aidihim najau wa najau jami'an. Kalau yang di atas itu mau mengingatkan, menghentikan yang dilakukan maksiat, ya, dalam konteks di masyarakat, maksiat yang dilakukan oleh orang-orang yang di bawah kapal tadi itu, maka najau, maka akan selamat mereka. Najau jami'an, maka akan selamat semuanya. Itulah yang harus kita lakukan secara berjamaah, ya, harus berjamaah karena Rasulullah SAW itu juga tidak berdakwah sendirian tetapi bersama jamaah untuk mewujudkan kembali, ya,
khilafah sebagaimana yang telah didirikan oleh Rasulullah dan para sahabat waktu itu. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjuangan untuk kembalikan syariat dan khilafah ini. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Ustaz Fahmi Sehat atas penyampaian materinya, dan juga sekali lagi jazakumullah khair kepada 4 materi yang luar biasa yang semakin mencerahkan pemahaman kita tentang pentingnya kita kembali kepada peradaban Islam, yaitu khilafah Islamiyah, dan mencampakkan dan menghancurkan peradaban kapitalisme yang tidak layak dan tidak manusiawi sebagaimana tadi disampaikan oleh para pembicara tadi. Baik para pemirsa dan para hadirin Allah, demikian tadi acara Talkshow spesial Rajab yang merupakan satu rangkaian agenda Expo Rajab Malang Raya tahun 1443 Hijriah. Saya selaku host ya. Nah, jika tadi ada yang sesuatu yang kurang berkenan, ada yang sekiranya ya mungkin guyon-guyon begitu ya Ustaz. Itu sebagai satu bentuk agar suasana kita lebih cair lagi dan lebih menarik lagi untuk kita simak bersama-sama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Dari saya sekian, wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kepada MC. Alhamdulillah, Masya Allah, sangat luar biasa. Kami hanturkan jazakumullahu ahsanal jaza kepada rekan saya Ustadz Sigit Pramana ya, dan juga para narasumber kita yang telah memberikan materinya dengan sangat luar biasa, yang tentunya ini bisa memberikan motivasi kepada kita dan inspirasi bagi kita semua, sehingga sepatutnya kita untuk bisa mengambil sebuah peranan yang penting ini, sehingga kita tidak hanya menjadi penonton sejarah saja, melainkan juga ikut andil dalam bagian dari perubahan tersebut. Sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, marilah kita berdoa dan kita aminkan bersama-sama agar acara pada malam hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala. Doa akan disampaikan oleh Ustadz Zainal Shalihin. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, marilah kita sejenak bermunajat pada Allah SWT agar cita-cita yang mulia, yakni tegaknya syariah dan khilafah, segera diwujudkan oleh Allah SWT dengan izinnya dalam waktu yang dekat ini. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami berlindung padamu ya Allah, Zat yang menerangi kegelapan dan mendatangkan kebajikan di dunia dan di akhirat.
Sungguh tiada daya dan kekuatan apapun selain atas perkenan-Mu ya Allah. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Pengampun, kami memohon ampunan-Mu atas dosa dan kelalaian kami selama ini. Kami juga memohon ampunan-Mu atas dosa orang tua kami, guru-guru kami, para ulama kami, serta pejuang-pejuang Islam yang meninggikan kalimah-Mu ya Allah. Ya Allah, kami memahami bahwa musuh-musuh kaum muslimin dan sekutu-sekutunya adalah negara adidaya. Oleh karena itu, untuk menghancurkan mereka tidak mungkin tanpa adanya persatuan sejati kaum muslimin sedunia di bawah naungan negara Khilafah Rasyidah. Ya Allah, berkenanlah untuk mempercepat datangnya pertolongan-Mu. Sungguh Engkau Maha mampu untuk menghilangkan hal-hal yang mempersulit datangnya pertolongan-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka khilafata rasyidah ala minhajin nubuwah tu'izzu bihal islam wa ahluhu wa tudillu bihal kufra wa ahluhu innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sungguh kami memohon padamu negara Al-Khilafah Ar-Rasyidah yang mengikuti manhaj kenabian, yang dengannya mulialah Islam beserta umatnya, dengannya pula hinalah kekufuran serta penganutnya. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya acara demi acara sudah kita lewati bersama, dan alhamdulillah acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Akhirnya saya selaku MC dan seluruh kerabat yang bertugas, kami mohon maaf atas sebesar-besarnya atas kesalahan dan kekhilafan, dan kami hanturkan jazakumullahu ahsanal jaza kepada para penonton yang telah setia hingga sampai malam pada hari ini. Akhirul kalam, wassalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.